Motivasi saya ikut Indonesia Mengajar karena ini merupakan passion saya, yaitu saya sangat suka dengan kehidupan sosial, suka dengan anak-anak, suka dengan pendidikan. Jadi saya mendaftar Indonesia Mengajar. Meskipun berbeda dengan background saya, yaitu saya dari jurusan Sastra Nusantara Fakultas Ilmu Budaya UGM, tetapi banyak pengalaman yang saya dapatkan dari Indonesia Mengajar. Meskipun saya tidak bisa menjadi guru selamanya, tetapi 1 tahun sangat berharga untuk saya. Adapun kegiatan selain mengajar di sekolah, yaitu memberikan les pada anak-anak, kemudian mengajak anak-anak remaja sini, para pemuda di sini, pemudi, untuk ikut serta dalam pendidikan non formal tentu saja, seperti memberikan pendampingan ketika belajar di luar ruangan, kemudian mengembangkan bakat anak-anak seperti melukis, olahraga, panjat tebing, dan lain-lain. Menggerakkan masyarakat, ada tokoh masyarakat, kemudian guru-guru muda yang aktif untuk membentuk suatu gerakan yang disebut Masyarakat Peduli Pendidikan atau disebut dengan Mas Dudik, tentu saja bersama para guru yang sangat peduli dengan pendidikan dan para remajanya. Kita pikir anak-anak di kampung ini tidak bisa apa-apa, ternyata anak-anak di kampung ini bisa bersaing dalam pendidikan itu dengan orang-orang, anak-anak yang berada di luar, yang berada di kota besar. Istilahnya dia anak-anak di kota kan punya les, punya apa. Kalau di kampung kan kebanyakan anak-anaknya membantu orang tua di rumah saja atau bekerja seharian. Belajar ini tidak begitu ditekankan oleh orang tuanya. Tapi dengan adanya PM di sini, orang tua mungkin sudah sadar kalau pendidikan itu sangat penting sekali. Kenapa saya memilih bergabung dengan Indonesia Mengajar sebagai pengajar muda di sini, yakni adalah bentuk rasa kepedulian kami. Sebelumnya kan memang saya bekerja sebagai di media cetak juga, di situ sering terjadi tiap hari update terkait dengan berita-berita khususnya di daerah pedalaman. Disitulah saya tergugah untuk bisa terlibat aktif dalam membangun kemajuan daerah khususnya di pendidikan. Lima tahun Indonesia Mengajar, pengajar muda berada di Desa Bantan Air. Banyak sekali perubahan-perubahan positif yang terjadi. Mulai tahun 2011 sampai 2015, banyak kreasi anak-anak, kreativitas anak-anak bermunculan di sini. Keterlibatan masyarakat secara luas, keterlibatan masyarakat untuk peduli pendidikan juga sangat tinggi. Harapannya
apa yang ada semangat membara saat ini bisa berlanjut ketika pengajar muda sudah tidak ada lagi di sini. Saya Asri Rahmatia Salma, biasa dipanggil Aci. Saya berasal dari Bandung dan saya ditempatkan sebagai pengajar muda di Desa Sekodi, Kabupaten Bengkalis. Jumlah guru di SD Sekodi itu cukup untuk kelas masing-masing. Dan ada beberapa guru yang berasal dari luar Desa Sekodi. Jadi ketika hari hujan, guru-guru tersebut memiliki kesulitan untuk datang ke Desa Sekodi, sehingga sempat ada beberapa kali saya mengajar sendirian di sekolah, tidak ada guru yang datang. Tapi waktu itu saya meminta bantuan anak-anak kelas 6 untuk mengajar adik-adik kelasnya. Yang saya kagumi dari anak-anak di Desa Sekodi itu lebih semangat belajar daripada guru-gurunya. Jadi anak-anak itu yang terus-terusan meminta, kalau pulang sekolah, "Ibu, saya nak les, Bu. Kapan Ibu bisa beri saya les?" Belajar tidak nanti. Dari pertama jam 7 sampai jam 12 mereka sekolah pagi. Setelah itu jam 2 mereka ada sekolah petang, sekolah agama sampai jam 4. Setelah jam 4 mereka minta les sampai malam. Dan malam pun setelah mengaji mereka datang lagi ke rumah saya untuk les. Mereka tuh tidak ada lelahnya belajar. Itu yang sangat saya kagumi. Pengalaman saya sangat banyak sekali dalam setahun mengajar di SD Negeri 6 Kadur, karena di sana banyak aktor pendidikan yang menginspirasi saya terkait dengan mengembangkan pendidikan. Apalagi di Pulau Rupat tersebut, di tempat saya bertugas, merupakan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Nah, saya juga di desa menggerakkan, bersama-sama mengajak para perangkat desa, pemuda, dan tokoh masyarakat untuk membangun rumah baca. Rumah baca ini selain menjadi wadah untuk anak-anak membuka pengetahuan di desa, juga saya ingin berharap tokoh masyarakat yang ada di Desa Kadur itu peduli dengan pendidikan. Karena ketika semuanya peduli dengan pendidikan, generasi atau desa itu akan bisa berkembang dengan sendirinya. Sebenarnya Gerakan Indonesia Mengajar itu bukan saja mengirimkan tenaga pengajar, tapi sesungguhnya kami dikirimkan untuk menjadi pemantik bagi orang-orang lokal untuk sama-sama bergerak memajukan pendidikan. Salah satu tujuan utama dari Gerakan Indonesia Mengajar, apalagi kami semua sudah memasuki tahun kelima di Kabupaten Bengkalis, yaitu dengan menjejaringkan antar aktor lokal. Jadi itu goal yang selama setahun ini kami usahakan untuk dipenuhi dengan terciptanya Lokakarya Ruang Berbagi Ilmu yang merupakan salah satu agenda dari Gerakan Indonesia Mengajar itu sendiri. Setahun menjadi pengajar muda di Desa Penempatan, saya menemukan keluarga baru, mendapatkan keluarga baru, masyarakat desa yang begitu menerima saya dengan baik sebagai bagian dari masyarakatnya. Saya pun mendapatkan motivasi dan juga inspirasi dari guru-guru yang ada di Pulau Rupat, di mana di dalam keterbatasan sebagai salah satu pulau terluar di Indonesia, namun mereka berusaha untuk melampaui segala keterbatasan yang ada untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai pendidik
sehingga berharap dengan itu mereka dapat menciptakan generasi-generasi baru yang memiliki kemampuan yang lebih baik lagi. Kami pengajar muda Bengkalis ditempatkan di 2 pulau, yaitu Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis. Selama setahun ini, kami jarang sekali berkumpul, sehingga koordinasi hanya sebatas melalui jaringan telekomunikasi atau handphone. Salah satu momen kebersamaan kami adalah menyiapkan selebrasi pelepasan pengajar muda dengan Kabupaten Bengkalis. Selebrasi ini kami susun sebagai bentuk dari perpisahan pengajar muda 9 dengan Kabupaten Bengkalis, serta sebagai acara syukuran 5 tahun Indonesia Mengajar menjadi pendamping bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Hal ini merupakan satu momen yang menjadi puncak bagi penugasan kami selama 1 tahun. Program kami setelah ditinggalkan oleh rekan-rekan pengajar muda, kami akan melanjutkan program-program yang telah diterapkan di Kabupaten Bengkalis ini. Beberapa hal yang kami programkan, yang pertama adalah kita membentuk ESP, dan ESP ini telah kita bentuk selama 2 tahun, dan ini akan kita tindak lanjuti pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2014 sudah membentuk program yang mirip-mirip dengan pengajar muda, yaitu Bengkalis Mengajar. Sebuah daerah itu, kalau di Indonesia Mengajar, sudah selesai kalau banyak orang-orang yang memperjuangkan pendidikan di daerahnya. Nah, selama ini kalau kita lihat, orang-orang itu yang kita sebut local champions bukan hanya ada di pemerintahan, tapi juga di aktor sekolah tentunya, kepala sekolah, guru, pengawas, tapi juga selain itu juga mereka yang masyarakat di luar sekolah maupun juga pemerintahan. Semakin banyak orang yang bekerja, semakin banyak orang yang berjuang untuk memajukan pendidikan, pasti pendidikan di daerah tersebut maju. Pasti anak-anak di sana punya masa depan dan harapan yang lebih baik. Yang paling berkesan dari kakak-kakak Indonesia Mengajar adalah semangat mereka mengajar kami semua, mulai dari nol hingga bisa, terus tidak menghiraukan berapa banyak keringat yang mereka keluarkan untuk mengajar kami. Saya yang sangat terkesan yaitu ketika ada lomba, dan lomba itu langsung disiarkan kepada siswa SD waktu saya di SD. Dan diajari, ketika lomba itu saya diajari berbaca macam supaya mengatasi akan lulusnya lomba tersebut.